Kalau ada yang bilang bioflok itu pembodohan karena cuma jualan probiotik dan mesin aerasi, saya justru setuju. Tapi hanya kalau dijalankan tanpa pemahaman. Masalahnya bukan di sistem biofloknya. Masalahnya ada di cara orang menerapkan dan cara sebagian orang menjualnya. Bioflok itu bukan produk, bukan probiotik, bukan blower. Ini sistem manajemen air dan nutrisi. Kalau masuk ke bioflok cuman beli probiotik mahal, pasang aerasi besar, tapi tidak paham kepadatan tebar, manajemen pakan, kontrol CN rasio, dan evaluasi siklus. Ya jelas HPP-nya mahal. Itu bukan salah bioflok, itu salah cara mainnya. Justru kalau dijalankan dengan benar, bioflok bisa menekan biaya karena limbah pakan dimanfaatkan kembali, FCR lebih efisien, dan survival rate lebih tinggi. Yang bikin mahal itu biasanya tebar berlebihan tanpa kontrol. Pakan tidak dihitung dengan benar. Probiotik dipakai tanpa tujuan jelas. Aerasi besar tapi tidak efisien. Dan yang paling sering tidak pernah evaluasi hasil panen sebelumnya. Bioflok itu bukan tinggal jalan. Ini sistem yang butuh perhitungan. Jadi kalau ada yang gagal lalu bilang bioflok itu pembodohan, mungkin yang perlu dikoreksi bukan sistemnya, tapi cara belajarnya. Karena di lapangan, banyak juga yang berhasil dengan biaya terkontrol tanpa bergantung pada probiotik mahal. Sekarang, kita bicara hasilnya. Perlu dipahami, ikan nila dari sistem bioflok itu bukan sekadar jual ikan, tapi jual kualitas daging. Targetnya bukan cuma berat panen, tapi daging yang lebih tebal, tekstur lebih padat, dan yang paling penting tidak bau tanah. Makanya kalau kita bicara bersaing dengan ikan dari waduk atau kolam besar yang produksi massal, jelas beda permainan. Mereka menang di volume dan harga murah. Kita harus menang di kualitas. Kalau tetap dipaksakan jual di harga pasar umum, ya pasti kalah. Karena struktur biaya bioflok memang berbeda. Disinilah pentingnya strategi cari konsumen yang mencari kualitas, seperti rumah makan, restoran, atau pelanggan tetap yang mau bayar lebih karena rasa dan tekstur. Tapi masalahnya di lapangan, tidak semua bioflok menghasilkan kualitas seperti itu. Banyak juga yang hasilnya justru daging tipis dan bau tanah. Dan ini yang akhirnya merusak kepercayaan orang terhadap bioflok. Padahal, lagi-lagi itu bukan salah sistemnya, tapi cara menjalankannya. Daging tipis biasanya karena kepadatan terlalu tinggi tanpa kontrol pakan. Aerasi kurang optimal sehingga ikan kurang aktif. Dan manajemen flok yang tidak stabil. Sedangkan bau tanah atau off flavor sering muncul karena air tidak pernah dibersihkan secara manajemen. Terjadi penumpukan senyawa seperti geosmin dan MEP, dan sistem berjalan tanpa kontrol kualitas air yang serius. Jadi jangan heran kalau ada yang bilang bioflok itu hasilnya jelek karena yang dilihat memang praktik yang salah. Padahal kalau dijalankan dengan benar, justru bioflok bisa menghasilkan ikan dengan kualitas premium. Kesimpulannya sederhana, bioflok bukan untuk semua orang dan bukan untuk semua pasar. Dan tidak semua yang pakai bioflok akan menghasilkan kualitas yang sama. Kalau mau masuk bioflok, jangan cuma siap modal, tapi juga siap belajar menjaga kualitas. Karena di sistem ini yang dijual bukan cuma ikan, tapi kepercayaan rasa.